Welcome to Matchmade, home of the perfect woman. Come on in. Pramuka merupakan gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong, tolong-menolong, kepatuhan dalam melaksanakan perintah, serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam. Terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya, gerakan Pramuka mempunyai peranan penting dalam bidang pendidikan generasi muda. Gerakan tersebut bertindak agar mengacu anak-anak dan generasi muda memiliki kecakapan hidup, mengarahkan serta membimbing yang baik agar menjadi manusia yang berkepribadian luhur guna menyongsong kehidupan yang lebih baik. Pramuka merupakan salah satu gerakan pendidikan yang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan badan pendidikan lain. Pertama, pramuka itu pendidikan non formal. Maksudnya pendidikan yang tidak terikat oleh pelajaran yang lain. Kedua, kemampuan kita benar-benar berkembang dan dihargai. Ketiga, sistem pendidikannya bagus. Keempat, pramuka mempunyai metode pendidikan khusus yang sistem Amon. Sistem Amon merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sistem Among berkewajiban seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Ingat sesang turudo artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Ingat sosok Buddha artinya imadir manguroso artinya di tengah mendorong kemauan. Keduri handayani artinya dari belakang memberi dorongan dan perhatian. Kepramukaan yang wajib dilaksanakan serta menjadi pembeda dengan kegiatan kepemudaan lainnya. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gerakan pramuka tahun 2013 pada bab 4 pasal 7 sampai 11 PDKMK yang dimaksud adalah sebagai berikut. Prinsip dasar kepramukaan meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan negara, tanah air, sesama hidup dan seisi, beri dorongan dan perhatian. Kepramukaan yang wajib dilaksanakan serta menjadi pembeda dengan kegiatan kepemudaan lainnya. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gerakan pramuka tahun 2013 pada bab 4 pasal 7 sampai 11 PDKMK yang dimaksud adalah sebagai berikut. Prinsip dasar kepramukaan meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan negara, tanah air, sesama hidup dan seisinya, peduli terhadap pribadinya dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui pengamalan kode kehormatan. Pramuka belajar dan melakukan kegiatan kelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Menghargai berupa tanda kecakapan dan satuan penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri dalam menjalankan metode kepramukaan digunakan dalam sistem Among dan kiasan dasar. Kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Terima kasih. Ini adalah video tugas akhir dari kelompok 1. Ya, saya mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Muntayesa. Saya akan mempresentasikan makalah pendidikan kepramukaan tentang sejarah pendidikan kepramukaan.
Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang Perintis Kepanduan Dunia. Perintis Kepanduan Dunia, lembaga identitas dari info yang berupa bendera merah putih dan berukuran 84 cm x 120 cm. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama NIPO, di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka berdasarkan undang-undang ini. Maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejarah kepramukaan Indonesia perlu dipelajari dengan maksud 1. Agar mengetahui proses pembentukan dan perkembangan gerakan pramuka dan mengetahui pula peranan yang dilakukan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, agar mengetahui dan mensyaffi kedudukan pramuka dalam hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, agar dapat memahami kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha pendidikan kepramukaan di Indonesia. 16. Kelemahan gerakan kepanduan Indonesia itu mau dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan pioner muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis. 17. Akan tetapi, kekuatan Pancasila di dalam Prekindo menentangnya dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan mereka menghasilkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Insinyur Juanda sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke negeri Jepang. 18. Gerakan pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental, bukan badan pemerintah, dan yang berbentuk kesatuan. 19. Semua organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh komunis, melebur diri ke dalam gerakan pramuka. 20. Di dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tersebut, di atas, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Dasar gerakan pramuka adalah Pancasila, dan di dalam anggaran dasar itu ditetapkan pula bahwa gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar supaya menjadi manusia-manusia Indonesia yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. 22. Ketentuan di dalam anggaran dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia itu ternyata kemudian membawa banyak perubahan yang membawa gerakan pramuka dapat mengembang
mengembangkan kegiatan secara meluas. 23. Gerakan Pramuka itu ternyata jauh lebih kuat organisasinya dan ternyata memperoleh tanggapan dari masyarakat luas sehingga dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota sampai kampung-kampung dan desa-desa. 24. Kemajuan pesat itu adalah juga berkat sistem majelis pembimbing yang dijelaskan oleh Gerakan Pramuka pada tiap tingkat, dari tingkat nasional sampai pada tingkat gugus depan. 25. Mengingat bahwa kira-kira 80% daripada penduduk Indonesia tinggal di desa dan mengingat pula bahwa kira-kira 75% adalah keluarga tani, maka Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun organisasi yang pertama tahun 1961 sudah mengajukan supaya Pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa. 26. Pelaksanaan anjuran itu terutama di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di Jawa Timur dan Jawa Barat, telah menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Maka pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan instruksi bersama, yaitu tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi. 27. Satuan-satuan karya Pramuka Taruna Bumi itu dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan di bidang pendidikan, cinta, pembangunan, pertanian, dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan lebih intensif. 28. Kegiatan-kegiatan Satuan Karya Taruna Bumi ternyata membawa pembaharuan, bahkan membawa juga semangat untuk mengusahakan penemuan-penemuan baru atau inovasi pada pemuda-pemuda desa yang selanjutnya mempengaruhi seluruh rakyat desa. 29. Perluasan gerakan Pramuka sampai di desa-desa, kegiatan di bidang internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO, dan lain-lain. 30. Pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa dan pembentukan serta penyelenggaraan satuan-satuan karya Pramuka Taruna Bumi telah mengalami kemajuan pesat sehingga menarik perhatian badan dalam perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini dihadapi berbagai problem-problem sosial seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, pengangguran, dan sebagainya. Berhubung dengan itu, maka pada tahun 1970, Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan suatu instruksi, yaitu tentang partisipasi Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan transmigrasi dan pembinaan gerakan koperasi. 31. Dan berhubung dengan masalah drop out, anak-anak yang berhenti sekolah di tengah jalan, maka Gerakan Pramuka juga mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan untuk memberi bekal hidup kelak kepada anak-anak, pemuda-pemuda, terutama kepada drop out itu. Untuk itu diadakan kerjasama dengan Departemen Perindustrian. 32. Dalam rangka usaha peningkatan kecakapan, keterampilan, dan bakti masyarakat, Gerakan Pramuka mengadakan kerjasama dengan banyak instansi seperti Palang Merah Indonesia, Bank Indonesia atau Tabanas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen P&K, Departemen Agama, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatul Fitria. Saya berasal dari semester 6 kelas C program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram.
Baik, saya sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan tentang gagasan pendidikan kepramukaan. Sejarah kepramukaan di Indonesia mulai awal terbentuknya hingga sekarang dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahun 1908, Major Robert Baden-Powell dari Inggris melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris dengan tujuan supaya mereka menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu. Yang kedua, untuk itu beliau mengarang suatu buku. Di dalam buku tersebut memuat cerita pengalaman beliau, yaitu buku Scouting for Boy. Buku ini selain memuat cerita pengalaman beliau, juga tentang latihan apa yang diperlukan untuk para pramuka. Yang ketiga, gagasan Baden-Powell sangat baik, cemerlang, dan sangat menarik sehingga dilaksanakan juga di negara-negara lain, diantaranya di Nederland. Yang keempat, oleh orang Belanda, gagasan itu kemudian dibawa dan dilaksanakan juga di jajahannya dan didirikan oleh orang-orang Belanda di Indonesia. Organisasi yang bernama NIPF yaitu Nederland Indisch Padvindervereniging, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Yang kelima, pemimpin dalam pergerakan nasional mengambil alih gagasan Baden-Powell dan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik, yaitu menjadi kader pergerakan nasional. Lalu yang keenam, Sumpah Pemuda yang dicetuskan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 benar-benar menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju. Lalu yang ketujuh, adanya larangan pemerintah Hindia Belanda kepada organisasi kepanduan di luar NIPF untuk menggunakan istilah Padvinder dan Padvinderi. Maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan istilah asing Padvinder dan Padvinderi itu. Yang kedelapan, dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk menggerakkannya persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan. Ini menjadi kenyataan organisasi-organisasi kepanduan. Ini menjadi kenyataan pada tahun 1930 dengan adanya INPO, Indonesia Organization. Dan Panduan Pemuda Sumatera (PPS) berdiri menjadi satu organisasi, yaitu KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian terbentuklah suatu federasi yang dinamakan Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia, disingkat PAPI. Pada tahun 1931 yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938. Waktu pendudukan Jepang Perang Dunia II oleh penguasa Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan di Indonesia itu dilarang adanya. Tokoh-tokoh pandu banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan, dan Pembela Tanah Air (PETA). Yang ke-10, sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di waktu berkorbannya perang kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang ke-11, setelah pengakuan kedaulatan, maka di dalam liberal terbukalah kesempatan kepada siapapun untuk membentuk organisasi-organisasi kepanduan. Berdirilah kembali organisasi HW, CSI APA, Panduan Islam Indonesia, Panduan Kristen, Panduan Katolik, KBI, dan lain-lainnya. Yang ke-12, menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 1.000 organisasi kepanduan. Satu, keadaan terasa amat lemah meskipun sebagian daripada organisasi itu terhimpun di dalam 3 Feder, organisasi-organisasi kepanduan putra, dan 2 Federasi organisasi-organisasi kepanduan putri, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, tanggal 13 September 1951, POP
IPPindo, Persatuan Panduan Putri Indonesia pada tahun 1954, dan PKPI, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia tahun 1965. IPindo berhasil menyelenggarakan Jambor Nasional 1 di Pasar Minggu, Jakarta. 14 mengalami kelemahan itu, maka ketiga federasi tersebut menyelenggarakan Jambor Nasional 1 di Pasar Minggu, Jakarta. 14 mengalami kelemahan itu, maka ketiga federasi tersebut melebur diri menjadi satu federasi yang diberi nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Akan tetapi hanya kira-kira 60 buah saja dari 100 buah lebih organisasi kepanduan ini yang ikut di dalam federasi Perkindo, dan jumlah anggota secara keseluruhan lebih kurang hanya 500.000 orang. Yang ke-15, di dalam federasi itu sebagian daripada 60 organisasi anggota Perkindo, terutama yang ada di bawah Onderbouw, organisasi politik atau organisasi massa, tetapi berhadapan berlawanan satu sama lain. Setiap satu sama lain sehingga tetap terasa lemahnya gerakan kepanduan Indonesia. Lalu yang ke-16, Perkindo membentuk suatu panitia untuk memikirkan suatu jalan keluar. Panitia itu menyimpulkan bahwa selain lemah, terpecah-pecah gerakan kepanduan Indonesia itu lemah pula karena terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang tradisional daripada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia itu belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar, dan di situ pun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang sedikit banyak sudah berpendidikan barat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.